Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Biostratigrafi. Terdapat beberapa outline pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya adalah tujuan, yang ketiga adalah lokasi penelitian, yang keempat adalah geologi regional, yang kelima adalah tatanan tektonik, yang keenam adalah stratigrafi, yang ketujuh adalah struktur geologi, yang kedelapan ada kolom stratigrafi, selanjutnya ada interpretasi umur dan lingkungan pengendapan di lokasi penelitian, selanjutnya adalah sejarah pengendapan lokasi penelitian, selanjutnya ada kesimpulan, dan terakhir adalah saran. Sungai Cipamikis mengalir di atas formasi Jatiluhur yang merupakan lokasi yang sangat strategis sehingga sangat cocok untuk dilakukan sebagai tempat untuk studi mikropaleontologi khususnya di bidang foraminifera plantonik hingga foraminifera besar. Analisis mikropaleontologi sangat penting untuk kita lakukan agar kita dapat mengetahui umur relatif suatu batuan dan juga kita dapat mengetahui lingkungan pengendapan dahulunya itu seperti apa. Lalu kami juga telah melakukan preparasi sampel yang telah kami ambil dari Sungai Cipamingkis dengan menggunakan cairan H2O2 yang berguna untuk membersihkan bagian foramnya dari butir-butir sedimen sehingga kami dapat menganalisis dengan seksama dan juga jelas. Nah, hasil analisis ini sangat penting untuk kita mengetahui geologi regional yang terjadi di daerah ini dan juga kondisi lingkungan yang berada di daerah ini tuh seperti apa. Khususnya yang kami analisis secara detail adalah kondisi lingkungan di Sungai Cipamingkis itu seperti apa. Tujuan yang kami angkat adalah yang pertama menentukan umur rata foraminifera bentik dan juga menentukan lingkungan pengendapan di Sungai Cipamingkis. Ini merupakan lokasi penelitian yang kami datangi untuk menganalisis jenis-jenis mikrofosil yang berada di Sungai Cipamingkis. Selanjutnya adalah geologi regional. Geologi regional merupakan gambaran umum mengenai kondisi geologi pada suatu wilayah. Terdapat 3 aspek utama. Yang pertama tatanan tektonik, yang kedua adalah stratigrafi, dan yang ketiga adalah struktur geologi. Tatanan tektonik menjelaskan proses pembentukan wilayah berdasarkan aktivitas tektonik yang terjadi. Stratigrafi mengkaji jenis, ciri, hubungan, serta proses pembentukan satuan batuan. Sementara itu, struktur geologi membahas bentuk-bentuk deformasi seperti lipatan dan sesar, serta mekanisme terbentuknya. Ketiga aspek ini penting untuk memahami sejarah geologi dan perkembangan kawasan secara menyeluruh. Selanjutnya adalah tatanan tektonik. Aktivitas tektonik di wilayah Sungai Cipamingkis, Pulau Jawa, berada pada zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, menjadikannya wilayah tektonik aktif. Interaksi lempeng ini memicu aktivitas geologi seperti vulkanisme, lipatan, sesar, dan kekar yang berpotensi menimbulkan bencana geologi. Salah satu wilayah yang terpengaruhi adalah Sungai Cipamingkis di Kabupaten Bogor, yang lokasinya dekat dengan sesar aktif Baribis, sebuah sesar naik regional yang menjadi batas fisiografi antara zona Bogor dan zona pendataran pantai Jakarta. Kondisi morfologi wilayah ini menunjukkan kontras yang jelas antara perbukitan curam di selatan dan dataran landai di utara. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh signifikan aktivitas tektonik dalam membentuk struktur geologi dan permukaan topografi daerah tersebut, baik pada masa lalu maupun masa kini. Oke, selanjutnya adalah stratigrafi. Wilayah Sungai Cipamingkis secara geologis tersusun oleh formasi Jatiluhur yang berumur Miocen Tengah. Menurut Sujatmiko 1972. Formasi ini terbentuk dalam lingkungan laut dalam mulai dari sublitoral luar hingga batial. Batuan penyusun meliputi napal abu-abu tua, batu lempung napalan, serpih lempung, serta sisipan batu kuarsa, kuarsit, dan batu gamping napalan yang mencerminkan variasi kondisi pengendapan dan energi lingkungan. Formasi Jatiluhur menjadi dengan formasi pariga yang terdiri dari batu gamping klastik dan terumbu, menunjukkan gradasi fasies dari laut dalam ke laut dangkal secara lateral, menurut Sudana dan Ahdan tahun 1992. Meski sempat disebut sebagai formasi kelapa nunggal, menurut Effendi, satuan ini merujuk pada kesatuan geologi yang sama di konteks regional. Oke, selanjutnya adalah struktur geologi. Untuk struktur geologi di wilayah Sungai Cipamingkis didominasi oleh sesar naik, lipatan, sesar mendatar, dan sesar turun.
lipatan ketat dan sesar naik terbentuk akibat gaya kompresi utara-selatan yang membentuk model fault propagation fault. Sesar mendatar berarah barat daya ke timur laut dan bersifat menganan, memotong batuan yang telah terlipat sebelumnya. Secara regional, struktur ini merupakan bagian dari zona Bogor dan mencerminkan zona kompresi tektonik akibat konvergensi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menghasilkan sistem fault thrust belt dengan sesar naik miring ke selatan. Ini merupakan kolom stratigrafi yang telah kami analisis yang kami lakukan di STA 1. Ini merupakan kolom stratigrafi yang telah kami lakukan di STA 2. Sedangkan ini merupakan kolom stratigrafi yang kami lakukan di STA 3. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Nah, kami meneliti di dua tempat di mana kami klasifikasikan sebagai top dan juga sebagai bottom. Sebagai top ini kami menganalisis zona batimetri dari 7 fosil, mulai dari Rosalina globularis, Cibicides, Lenticulina rotulata, dan lain-lain. Nah, setelah kami analisis masing-masing zona batimetri dari fosil tersebut, kami menemukan bahwa fosil-fosil ini mereka hidup di daerah yang berbeda-beda. Namun ada di outer shelf di mana itu adalah irisan dari masing-masing zona batimetri dari fosil tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa singkapan yang kami datangi di daerah top ini adalah singkapan yang tersingkap di daerah outer shelf. Kemudian di bottom, kami juga menganalisis 7 fosil zona batimetri dari masing-masing fosil ini. Sorry. Mulai dari Cibicidoides hipatus, Osangularia coulter, terus Cibicidoides hipatus, dan lain-lain. Nah, irisan dari masing-masing zona batimetri ini ada di middle shelf. Maka dapat kami simpulkan bahwa singkapan yang kami datangi di daerah bottom ini adalah singkapan yang tersingkap di daerah middle shelf. Dan di sini juga kami dapatkan informasi bahwa dua singkapan yang kami datangi ternyata memiliki tempat tersingkap yang berbeda. Terima kasih. Nah, kemudian di sejarah pengendapan lokasi penelitian. Nah, di sejarah pengendapan lokasi penelitian ini, setelah kami melakukan analisis dan analisis foraminifera bentonik pada daerah penelitian, banyaknya foraminifera bentonik yang kami temukan dan juga pola dari lingkungan pengendapan yang ditunjukkan oleh foraminifera bentonik yang sudah kami teliti. Pola ini itu mencerminkan proses transgresi laut di mana adanya perubahan dari laut dangkal ke laut dalam serta mencatat perubahan lingkungan laut secara bertahap dari tua sampai ke muda. Next. Nah, kesimpulannya pada presentasi kali ini di mana hasil analisis biostratigrafi di STA 1 dan STA 2 Sungai Cipamingkis atau bisa kita kategorikan sebagai top dan juga bottom ini menunjukkan bahwa litologi yang ada pada sungai ini adalah endapan aluvial dan juga fluvial berupa batu pasir dan batu lempung. Terus dengan ditemukannya berbagai macam jenis foraminifera bentonik, kami juga menyimpulkan bahwa adanya indikasi material sedimen yang berasal dari laut yang lebih dalam, kemudian mengalami erosi, transportasi, dan redeposisi ke lingkungan sungai. Hal ini juga menunjukkan adanya proses transgresi laut dan perubahan lingkungan dari shelf ke batial secara waktu ke waktu. Mungkin selanjutnya ini adalah saran dari kelompok kami di mana mungkin dalam melakukan PPS dalam berikutnya diberikan waktu sedikit lebih lama supaya data yang kami dapatkan setelah melaksanakan PPS tersebut dapat menjadi data yang ideal sehingga dapat lebih mudah untuk menganalisis ke depannya. Kemudian ini referensi dari kami. Ini referensi yang kami gunakan. Mungkin ini adalah slide akhir dari presentasi ini. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kelompok 3, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.